Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Sofi, masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan di kelas 8. Nah anak-anak, di pertemuan daring kita yang ketiga ini, kita masih akan tetap membahas tentang bab 1, yaitu memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Tetapi ketika kita pada pertemuan daring yang kedua kemarin sudah membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, untuk pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah anak-anak, untuk itu sebelum Bu Sofi memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, jangan lupa kalian siapkan buku paket maupun e-book sebagai bahan literasi kalian. Pada hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup di halaman 8 sampai halaman 10. Dan jangan lupa kalian menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang kalian dapatkan dari penjelasan ibu maupun di literasi kalian halaman 8 sampai dengan 10. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga ini, kita masih akan tetap membahas tentang bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian juga dapat melakukan literasi pada buku paket maupun e-book di halaman 8 sampai dengan 10. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang terakhir, mengetahui dan melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah anak-anak, kita akan mulai dengan materi pada hari ini, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup itu apa sih? Pandangan hidup itu adalah cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Dari pengertian pandangan hidup tersebut, ketika dirangkai menjadi Pancasila sebagai pandangan hidup, maka dapat diartikan sebagai Pancasila itu merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Nah, anak-anak, negara diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu bisa kokoh dan kuat, maka bangunan itu harus mempunyai dasar bangunan yang kuat juga dan kokoh juga. Demikian juga dengan suatu negara. Agar negara tersebut kokoh dan kuat, maka negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat dan kokoh pula. Dasar negara itu merupakan pondasi dari suatu negara. Dasar negara juga merupakan cita-cita negara yang dijadikan pedoman dan arah dalam gerak penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya disebut juga ideologi negara. Jadi, dasar negara itu merupakan hal yang paling penting karena merupakan dasarnya. Seperti bangunan itu merupakan pondasinya. Ideologi berasal dari dua kata. Yang pertama idea atau ide, yang artinya ide, gagasan, konsep dan cita-cita. Dan kata yang kedua yaitu logos, yang artinya pengetahuan,
Jadi ketika digabung idios dan logos atau idea dan logos akan menjadi ideologi yang artinya cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan sebagai pandangan hidup dalam melaksanakan pemerintahan bangsa tersebut. Sampai di sini paham anak-anak pengertian ideologi? Jika ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya di grup kelas. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh harus mempunyai pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup atau cita-cita, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakat itu sendiri maupun persoalan dari luar atau dari dunia. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Ketika kalian flashback pada kelas 7, kalian sudah mengetahui bagaimana proses pembentukan dasar negara dimulai dari sidang BPUPKI sampai akhirnya telah disepakati dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, kiranya sampai di sini pertemuan kita pada pagi ini. Sampai bertemu lagi dengan pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Semoga kita sudah bisa melakukan tatap muka. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.